Tiga, kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam, Pak Rian. Ah, Gimana kabarnya gim- nih? ya alhamdulillah. Bu Eli gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak. Ya alhamdulillah. Bu Eli punten, ini saya minta tolong hari ini saya ada rencana buat coaching ya sama Pak Tio. Jadi Pak Tio minta saya untuk jadi coachnya gitu. Mungkin ada permasalahan yang Pak Tio hadapi gitu kan. Cuman saya pun ingin eh, minta bantuan Bu Eli sebagai ya kalau bahasanya supervisor saya lah gitu kan gitu itu Bu Eli. Boleh, Pak, dengan senang hati. Tapi apakah tidak salah nih milih saya jadi observer, Pak? Wah, tidak dong Bu, karena dari segi kompetensi insya Allah lah saya masih junior gitu kan. Bu Eli sudah levelnya di atas saya gitu, Masya makanya saya pilih Bu Allah. Eli. Ya, saya bersedia, Pak. Mungkin karena saya sebagai observer ya, Pak ya, ada beberapa hal yang mungkin harus saya pertanyakan dulu sebelum Pak Rian melakukan coaching dengan Pak siapa tadi, Pak? Pak Tio Bu. Oh, baik. Hmm. Eee, Bisa, Pak, untuk saya melakukan Oh silakan Bu, ya sedikit iya, saya butuhkan. baik. Dari kompetensi coaching nih, Pak, kan ada 3 kompetensi Hmm. yang harus dimiliki saat coaching. Yang Ya. pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Hmm. dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Iya. Bapak Rian sendiri nih, mau mengembangkan kompetensi yang mana nih, Pak? Saya kalau dari tiga tersebut, saya pengennya yang mendengarkan aktif, Bu. Mhm. Kenapa hal tersebut? Mau dilatih atau mau diinginkan sama Pak Rian sendiri gitu? Nah, ya biasanya saya tuh kalau ngobrol nih, terus Mhm. suka nyatet atau suka ngelihat yang lain itu suka ke distract. Nah, jadi kadang-kadang ini nih orangnya ngomong apa, saya tuh langsung ngeblank gitu, lupa. Nah, jadi pengennya saya ningkatin yang mendengarkan aktif itu. Baik, berarti kalau tadi agak ngeblank, Pak Rian harus butuh apa nih, Pak nih? Ya, butuh konsentrasi, terus butuh apa namanya fokus ke coach kita gitu nanti Mhm. ya sama ya mencatat perlunya mungkin ya. Baik, ada masih 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri nih terhadap apa yang akan nanti dikembangkan gitu, Pak? Ya kalau menurut saya penilaian terhadap apa yang saya kembangkan ya itu nanti akan memudahkan saya untuk melaksanakan proses coaching di sesi berikut-berikutnya gitu. Ya, sekalian menambah jam terbang gitu kan. Baik, Gitu. luar biasa nih, Pak. Nah, lalu harapan Pak Rian sendiri nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, apa harapannya, Pak? Ya harapannya dari sesi observasi ini saya bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Selain itu, selain saya menilai diri saya sendiri, saya juga mendapatkan penilaian dari observer ya nanti Bu Eli lah yang bisa menilai saya gitu apakah berapa persen lah gitu kan pendengaran aktif saya gitu kan kayak gitu. Itu sih harapan saya. Baik, luar biasa harapannya ya, Pak ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mungkin Oke. saya persilahkan saja untuk pelaksanaan coachingnya dengan Pak Tio Oke. ya, Pak ya. Ya, Iya, nanti saya panggil dulu Pak ya, Tionya. saya izin off cam ya, Pak ya, Ya, boleh Bu. agar bisa menyimak pembicaraan atau coachingnya dengan seksama. Baik. Iya, baik saya panggil mungkin ya Pak Tio. Oke, Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Pak Yan. Suara saya lancar ya? Suara saya kedengaran ya, Pak Tio ya? Kedengeran Pak, Oke. sangat ini, sangat jernih. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Tio? Alhamdulillah Pak Rian, baik sehat. Pak Rian gimana? Oke, Aman? alhamdulillah. Sehat semua, keluarga juga. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, jadi gimana nih Pak Tio nih? Apa yang bisa kita bahas nih? Katanya janjian kita mau ngobrol-ngobrol. Iya Pak Rian, terima kasih sebelumnya saya minta waktunya Pak Rian ya. Oh iya. Mungkin ya sekitar setengah jaman nih Pak Rian, nggak apa-apa ya. Saya Oke, ganggu waktu Pak siap. Rian. Apa sih yang enggak buat Pak Tio mah? Wah, luar biasa. Ya Pak Rian,
Sebenarnya Boleh. apa ya, pengen ngobrol-ngobrol biasa aja sih Parian, cuman saya Hmm. pengen ada apa ya, jalan keluar gitu Parian, ada solusinya gitu ya. Wah, Jadi gini, jalan keluar. jalan keluar. Jadi gini Parian, ceritanya itu kan saya sebagai guru BK ya, Oh, siap guru siap. BK, terus juga kebetulan tahun ini dipercayai buat bertanggung jawab di kelas 9, guru BK kelas 9. Sedangkan semester 1 ini kan udah mau selesai ya, Parian ya. Udah mau Oh iya. selesai, terus mau beralih ke semester 2. Dan biasanya agenda kami di semester 2 ini apa ya, ada kegiatan psikotes gitu, Parian. Nah, Oh tapi iya. sebelum ke sana, jadi eh, saya melakukan pendataan awal karena kelas 9 itu asesmen AKPD, asesmen kebutuhan peserta didik tentang peminatan sekolah Varian mau ke SMA, ke SMK atau mau ke MA gitu ya. Nah, Hmm. ini ada salah satu, sebenarnya ada 5 siswa yang punya kendala, mereka masih bingung mau mau melanjutkan kemana gitu Varian ya, mau ke SMA atau ke SMK, tapi setelah di konseling 4 siswa ini udah selesai, mereka sudah menentukan mau kemana gitu setelah SMP, tapi satu siswa ini yang bernama Bimo ini dia masih bingung sampai sekarang gitu Barian, masih Hmm. bingung pengen melanjutkan sekolah kemana karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus harus dia perhatikan gitu ya. Nah, jadi saya apa ya, harus harus gimana gitu Varian, bingung gitu ya, sedangkan kan sebenarnya kan harus psikotes gitu ya, harus ada psikotes, cuman kan kalau psikotes kan perlu biaya juga gitu, jadi ya Oh gitu. nambah bingung saya Varian. Oke, luar biasa ya. Ya, Berarti Pak Tio ngurusin apa namanya minat bakat anak-anak gitu ya? ya salah satunya itu Varian, Oh, masya salah satunya Allah. itu. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu nih tujuan dari coaching ini apa nih, Pak Tio nih? Dari tadi kendala yang Tujuannya tadi. ya Varian, saya pengen apa ya, pertama supaya saya mungkin masalahnya pelong juga, yang kedua juga dengan bercerita sama Farid ya, dengan kedua juga saya pengen tahu nih rencananya nanti apa nih yang harus saya lakukan gitu supaya si Bimo ini bisa menentukan pilihannya dan pihak sekolah juga bisa support dari segi pendanaan gitu untuk mengadakan psikotes itu Pak. Oke. Oke, jadi masalahnya tinggal eh, ada dua masalah di sini yang saya catat. Yang Ya, pertama memang masalah itu sendiri terkait ya karena masih ada satu anak yang belum ya, selesai gitu ya ya, kan. Terus yang kedua adalah ya masalah anak tersebut bagaimana bisa mengikuti apa tadi tes minat ya, bakat ya, ya, Pak Tio ya, supaya ada bahasanya psikotes di gitu. sekolah gitu. Oh ya, suka ada psikotes di sekolah. Eh, Kalau boleh tahu sekarang apakah sudah ada psikotes Pak Tio di sekolah? Seharusnya nanti diadakannya bulan Januari Pak, di awal Hmm. semester 2. Cuman kemarin pada saat saya ngobrol dengan bagian PKS kurikulum, responnya itu ya karena nggak ada dana Pak gitu di Oh sekolah. gitu. Jadi itu terus anak pun masih, si Bimo tadi pun saya tanya, Bimo udah bisa menentukan belum kamu mau ke lanjutkan ke sekolah mana? Belum Pak, saya masih bingung katanya gitu. Oh gitu. Kalau menurut Pak Tio sendiri, apakah psikotes itu memang harus berbayar ataukah ada opsi lain, Pak Tio? Kalau untuk psikotes sih sejauh ini berbayar Pak. Dulu-dulu sih kita minta ke siswa, tapi karena sudah ada aturan tidak boleh ada pungutan, jadi saya bingung juga gitu Pak, harus harus seperti apa. Kalau opsi lain apa ya? Opsi lain mungkin apa ya? Mungkin saya ini kali Pak ya, mendownload instrumen-instrumen non tes di Google kali ya. Mungkin itu ya Pak ya, mungkin gitu. Oh gitu. Oke, jadi kalau misalnya download tersebut, apakah hasilnya bisa dikatakan valid, Pak Tio? Sejauh ini sih saya belum pernah mencoba Pak, tapi ada sih beberapa link yang bisa digunakan untuk apa namanya, aplikasi gitu ya di Google untuk dijadikan instrumen non test buat diberikan ke anak. Cuman biasanya mereka tidak sampai ke pengolahan Pak. Jadi kita hanya sebatas menggunakan, memberikan angket tersebut, itu instrumen non test tersebut, tapi nggak sampai ke pengolahan gitu. Oh gitu. Kalau untuk pengolahan sendiri, apakah ada masalah gitu? Kalau misalnya dikerjakan oleh
pihak sekolah? Sebenarnya tidak ada masalah Pak. Masalahnya hanya di waktu mungkin Pak. Waktunya mungkin agak cukup lama ya dengan jumlah siswa 350-an kelas 9 gitu ya. Mengolahnya kan cukup lama jadi butuh waktu gitu Pak ya. Oh gitu. Dan menurut Patio sendiri solusi dari hal tersebut apa ya kira-kira? Eh Kalau menurut Parian boleh ya saya minta pendapat Parian ya. Boleh, Kalau boleh, Parian boleh. boleh nggak kalau misalkan tetap mengadakan psikotes gitu Pak? Karena kan psikotes itu pertama banyak item-itemnya gitu ya. Terus yang kedua juga sampai selesai, sampai ke pengolahan hasilnya sudah ada. Terus juga jadinya mungkin kayaknya saya minta tolong ke bagian kesiswaan, PKS kesiswaan untuk menyisihkan, kan setiap Jumat kita ada uang infak tuh Pak, ada uang infak, bisa nggak digunakan untuk kegiatan psikotes tersebut gitu Pak, karena kan hanya setahun sekali ya gitu ya. Gimana menurut Pak Rian? Waduh. Kalau masalah agama mungkin itu masuknya ke masalah ranah agama dan sosial. Kalau dari apa namanya sependapat saya nanti itu bisa dikomunikasikan, mungkin Oh, ditanyakan sama guru agamanya, Pak Tio. siap, siap, Nah, siap, karena siap. kan masalah uang, apalagi infak Iya, iya, gitu iya, kan, itu juga apa namanya kadang-kadang sensitif ya, Pak iya, Tio ya. iya, iya. Kemarin sih ini sih Parian saya sempat koordinasi dengan koordinator BK, kata koordinator BK, nggak apa-apa Pak Tio, coba sampaikan aja apa yang dibilang Parian tadi, karena kalau misalkan sekolah tidak ada dana gitu biasanya kegiatan apapun selama itu tujuannya baik dan buat siswa, insya Allah bisa gitu pakai uang talangan dari infak tersebut gitu Pak. Nanti jika pihak sekolah ada uang gitu baru diganti gitu Pak. Wah, alhamdulillah berarti sudah ada fatwanya ya. Ya. Nah, kalau menurut Patio sendiri gimana dengan kondisi seperti itu? Maksudnya eh, menggunakan misalnya menggunakan IFA untuk psikotes kayak gitu. Nah, itu menurut Patio sendiri apakah bisa efektif? Ya. Kalau misalkan kita ngobrol dulu dengan kesiswaan, dengan kurikulum, guru agama, insya Allah bisa efektif Pak. Karena kan ini sifatnya minjem Pak ya, bukan memakai, nggak dibalikin gitu. Sifatnya pinjam dulu, pakai uang tersebut, nanti sekolah kalau udah ada dana, kita kembalikan gitu Pak. Insya Allah Oh efektif gitu. Pak. Insya Allah efektif ya. Berarti masih ada kemungkinan dan peluang melaksanakan psikotes ya, Ya, Patio ya. ya siap, Oke. siap Pak. Berarti kalau gitu apa nih rencana Patio ke depannya? Kedepannya saya akan terus secara jenjang waktu Pak ya, mungkin seminggu sekali tanya ke si Bimo tersebut sudah ada keputusan atau belum, terus juga akan menyusun tanggal dan waktu Pak, di Januarinya tanggal berapa mengadakan psikotes ketika sudah dinyatakan setuju oleh pihak guru agama, kesiswaan dan juga kurikulum. Setelah itu saya melibatkan juga teman-teman guru BK yang lain untuk membantu kegiatan psikotes tersebut, dan ketika sudah ada hasilnya saya bisa lebih ada penguatan buat memberikan masukan ke si Bimo itu gitu Pak. Mungkin Betul, itu Pak betul, betul. ya. Oke, luar biasa Pak Tio. Berarti sebenarnya sudah dipikirkan secara matang gitu ya. Solusi-solusi yang tadi, misalnya masalah psikotes, masalah Bimo sendiri gitu ya kan. Nah, kira-kira eh, siapa ya yang bertanggung jawab ya nanti ketika proses pelaksanaan itu berlangsung, Pak? Insya Allah nanti mungkin saya sendiri Pak, karena saya guru BK kelas 9, tapi tetap saya akan memberikan informasi ini ke bagian kurikulum, kesiswaan, dan juga koordinator BK Pak. Oke. Ya, alhamdulillah Pak Tio. Eh, saya rasa cukup ya. Kalau dari tadi tujuan Pak Tio sudah masalahnya plong, terusnya tadi masalah Ya. Bimo. Saya kira dari percakapan kita sudah ada benih-benihnya. Coba saya minta pendapat Pak Tio apa yang bisa Pak Tio simpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Oke, baik. Tujuan saya ngobrol sama Pak Rian sudah terlihat nih Pak. Saya merasakan apa ya, agak sedikit plong gitu Pak ya. Jadi sudah dikuatkan juga oleh Pak Rian gitu ya tadi rencana-rencana yang mau saya lakukan. Terus juga sudah ketemu nih solusinya gitu ya. Solusinya apa yang harus saya lakukan kalau misalkan tidak ada dana untuk
melaksanakan kegiatan psikotes gitu Pak. Oke, jadi bisa dikatakan apa namanya, dari hasil ini ya masalahnya selesai ya Ya, Pak Tio selesai ya, Pak, dan sangat selesai. bisa diaplikasikan ya, mudah-mudahan saya doakan ya apa namanya tadi terkait dengan masalah Pak Tio bisa lancar lah urusannya. Amin. Oke, baik Pak Tio, ada lagi yang bisa disampaikan mungkin? Mungkin itu aja Pak Rian. Cukup Oke, ya. kalau sudah cukup berarti saya akhiri kali ya. Ya, siap. Nanti saya minta info-info lagi update-nya Siap. terkait apa namanya kegiatan psikotesnya. Ya. Siapa tahu sekolah saya bisa ATM gitu kan. Siap. Terus saya ceritakan ke Pak Rian gimana hasilnya Pak. Oke, siap. Oke, makasih Pak Tio atas Ya Pak Rian, terima waktunya. kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Siap. Rian ya. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eli. Mangga Bu Eli. Ya. Bagaimana, terdengar suara saya atau Ya, kamera? terdengar kameranya yang belum ada Oh, atau kameranya memang belum off ada. cam? Saya udah nyalain tapi nggak. Oh, sudah nyalain. Udah nyala tapi nggak kedetek ya Pak ya? Coba sebentar. Udah. Ini dia ada pin signal kali Bu. Baik. Ya, Iya. Bu Eli tadi sudah terlaksana coachingnya. Wah, luar biasa. Saya dengerinnya sampai, wah jadi asik nih Pak gitu. Apalagi kalau terlibat langsung bertiga gitu, Masya Allah. Luar biasa. Obrolannya manfaat banget. Mohon maaf nih Pak Rian karena saya sebagai observer, jadi saya Ya. ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Rian ya Pak ya. Ya, Nah dari Pak Rian sendiri nih, performa Pak Rian sebagai coach dalam kompetensi tadi bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Bu Eli sebelumnya. Kalau dari penilaian saya pribadi ya, kayaknya masih rada-rada gimana gitu ya. Saya masih belum dapat kliknya gitu sebenarnya. Cuman ya itu sudah hasil yang sudah maksimal gitu kan. Karena kan masalah setiap orang kompleks gitu ya kan. Ya, jadi ya yang saya bisa ya saya apa namanya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerumus mengerucutkan agar masalahnya bisa diselesaikan oleh Pak Tio sendiri kayak gitu. Baik, kalau di skala nilai nih dari angka 1 sampai 10, Pak Rian ada di posisi mana nih Pak? Kalau 1 sampai 10 tadi saya masih ya, antara 6 7 lah, 6 lah. Luar biasa, sudah bisa menilai sendiri ya Pak ya? Iya, Masya Allah, Bu. tabarakallah. Baik, kalau tadi posisinya ada di 6 atau 7 kata Bapak. Apa yang membuat Pak Rian sendiri nih menilai demikian? Kenapa nggak langsung 10 gitu Pak? Waduh, waduh, waduh. Ya karena dari proses tadi ya mungkin saya bisa presence, hadir penuh, terus menekankan aktif saya sudah mulai meminimalisir catatan ya, dan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu sih yang mungkin kurang ya. Tapi karena di sini saya ingin meningkatkan mendengarkan aktif ya, kalau di apa namanya di akumulasi ya mungkin dapatnya segitu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Bu dengan senang hati. Baik, mohon maaf ya Pak Rian, saya mengamati tadi pada saat Pak Rian coaching dengan Pak Tio, Bapak melakukan hal-hal yang luar biasa manfaatnya ya Pak ya, menggali potensi Pak Tio yang awalnya dia bercerita bahwa dia bingung karena harus bagaimana nih mengantarkan anak-anak kelas 9 untuk bisa memposisikan mau memilih lembaga selanjutnya yang mana gitu ya. Tapi ternyata dari hal itu menghadirkan masalah baru, karena Pak Tio tidak bisa mengadakan psikotes ya, karena terkendala dengan keuangan sekolah gitu. Akhirnya yang awalnya masalah pertama jadi masalah baru juga gitu. Jadi ada 2 masalah sebenarnya di sini. Nah, luar biasanya Pak Rian nih bisa menggali potensi dari masalah tersebut ya.
yang awalnya bingung, Pak Tionya akhirnya digali terus gitu kan sama Pak Rian dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah mengerucut sampai akhirnya ada solusi, bahkan harus konsultasi dulu deh sama guru PAI deh gitu ya kan, bagaimana harusnya gitu, baiknya gitu kan. Nah, dari hal tersebut yang saya amati juga gitu. Tadi Pak Rian juga mengatakan saya tadinya awalnya agak grogi atau gimana gitu. Ya, betul sekali. Tadi Pak Rian juga ya di awal itu agak terpecah mungkin ya. Apa ya? Terpecah hadirnya gitu ya karena ada tadi agak sibuk mencatat di awal ya Pak ya, di awal. Kemudian tadi juga ada apa nih? Kayak ada yang ngajak ngobrol nih. Iya, Siapa tuh? tadi Gitu. ada yang masuk itu Heeh. kayaknya tukang servis Oh, AC, makanya Masya Allah. saya bingung mau jawab apa pakai headset jadi nggak kedengeran, udah saya diamin aja deh. Iya, iya, Akhirnya iya. udah keluar tadi. Heeh. Ya mungkin itu juga suatu hambatan ya dalam proses coaching gitu. Jadi kadang kita ingin hadir seutuhnya tapi Betul, ternyata betul. ada hambatan di dalam coaching tersebut. Tapi Betul. saya lihat itu kan di awal. Itu di awal tapi alhamdulillah terus ternyata Pak Dian tuh punya potensi apa ya? Kayak menggali pertanyaan-pertanyaan tuh jadi mengerucut sampai Pak Tio bisa menghasilkan solusinya sendiri gitu, Pak. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya nih Pak, bagaimana menurut pendapat Pak Rian nih? Ya, alhamdulillah sih tadi yang Ibu sampaikan ya saya juga setuju gitu kan karena memang tadi di saat apa namanya di saat saya coaching itu memang benar-benar ada distraksi yang akhirnya saya ngerasa wah present saya kayaknya kurang nih nantinya saya juga nggak enak nanti sama Pak Tio tapi ya mudah-mudahan tidak dianggap tidak presence gitu ya mudah-mudahan tapi alhamdulillah overall sih saya bahagia gitu kan dari tanggapan Bu Eli itu bisa memotivasi saya biar nggak putus gitu ya terus-terusan bisa apa namanya menambah jam terbang coaching lagi insya Allah Luar gitu. biasa Pak Rian. Nah, baik, rencana tindak lanjut selanjutnya nih Pak, setelah kita atau Bapak diobserv sama saya, kemudian melakukan coaching juga dengan Pak Tio, tindak selanjutnya apa nih Pak? Kalau tindak lanjut selanjutnya otomatis mungkin dari saya pribadi saya adalah tipe pelajar yang learning by doing gitu ya kan jadi ya mungkin selain belajar ya saya banyakin jam terbang kali Bu ya saya ayo sini coaching coaching ya open open gitu kan itu paling Bu. Membuka diri ya Pak malah Ya ya. betul betul Luar memberikan biasa. apa ya pelayanan itu dulu lah pelayanan sebisanya gitu. Nah, baik. Dari diskusi kita pada hari ini nih sudah terbayang nih kan sama Parian nih. Kan tadi Parian ingin meningkatkan mendengar aktif ya Pak ya. Nah, Iya betul. dari performa Parian sendiri apakah sudah tercapai atau bagaimana nih Pak? Kalau dari yang saya rasakan dari coaching yang tadi sih saya ngerasa alhamdulillah ya sudah terlaksana gitu ya. Ya cuman yang kurang tadi mungkin ya bagian yang lain gitu ya kan. Itu yang bagian yang. Lalu performa apa nih yang harus ditingkatkan lagi sama Parian? Ya dari presence tadi saya ngerasa kurang karena ada distraksi terus mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Itu sih Bu paling. Baik, sebagai penutup nih, saya ingin memberikan tanggapan ya untuk Parian, luar biasa sudah hadir seutuhnya meskipun kata Parian tadi nilainya di angka 6 atau 7, tapi menurut saya Parian sudah luar biasa bisa mengupgrade dirinya untuk menjadi coach yang baik untuk Pak Tio sendiri ya. Jadi kalau menurut saya nilainya udah 10 nih Pak. Oh, Karena Masya Allah. eh, bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya, yang awalnya Pak Tio juga awalnya ada masalah baru lagi malah timbul gitu ya Pak ya, kebingungan awalnya Pak Tio tapi, apa ya, selancarnya Pak Rian tuh wah luar biasa langsung cus gitu langsung ada gitu. Jadi Pak Tionya juga menyimpulkan, oh punya solusi tersendiri gitu Pak. Baik, dari observasi pada hari ini, apa yang bisa Pak Rian simpulkan ya Pak ya? Ya
yang bisa saya simpulkan adalah bahwa memang proses coaching ini nggak bisa apa namanya ya sekali dua kali dilaksanakan Bu ya. Presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot itu butuh apa namanya latihan juga, latihan khusus ya. Mungkin ya salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan proses supervisi ini ya, dimana saya ingin mendengarkan aktif saya itu apakah bagus apa enggak sih gitu kan. Nah mungkin nanti berikutnya mungkin ya present saya dan mengajukan pertanyaan bobot saya bisa saya bantu supervisi juga, saya minta tolong Luar supervisi biasa. juga. Luar biasa Pak Rian, mudah-mudahan dari hasil yang kita diskusikan pada hari ini tuh mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya saya ya Pak ya. Saya sebagai observer menilai Pak Rian juga tertantang juga gitu, yang tadinya masalahnya satu jadi masalah dua, tapi alhamdulillah menghasilkan solusi yang luar biasa baiknya gitu ya Pak. Mungkin itu saja kali ya Pak Rian. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Iya. Saya mengucapkan terima kasih juga Bu Eli sebagai sebuah jadi apa namanya supervisi saya, supervisor saya gitu kan. Sama-sama Pak. Nanti kita saling mengingatkan saja ya Pak ya. Saya pun sebagai observer terima kasih karena sudah memberikan pengajaran kepada saya juga Pak mengenai proses coaching itu yang luar biasa, nguliknya pertanyaan luar biasa nih Pak Rian. Baik itu saja Pak, kita akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.